Soal TWK yang satu ini beda banget nih buat dibahas di SKJ CPNS. Kayak gimana sih bentuk soalnya? Yuk kita bahas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Nah, balik lagi nih bareng aku Kanisa. Dan tentunya kalau udah sama aku pasti kita akan belajar tentang apa sih? Bener banget, belajar tentang tes wawasan kebangsaan. Dan hari ini aku akan bahas nih salah satu materi yang sering banget teman-teman tanyain, itu tentang Pancasila. Nah, kira-kira soal apa aja sih yang bakal aku bahas? Penasaran? Kita mulai aja yuk. Let's go. Teman, yuk kita bahas ya ke soal pertama nih. Di sini nih ada soal mengenai pilar negara, khususnya mengenai NKRI. Menjelang kekalahan tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbicho Sakai, yang dalam bahasa Indonesia disebut A. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, B. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, C. Panitia 8, D. Panitia 9, dan E. 3 serangkai. Nah, teman-teman, apa sih yang dibentuk oleh Jepang untuk menarik dukungan rakyat melalui Dokuritsu Junbicho Sakai? Nah, ini nih, dalam bahasa Indonesianya itu apa sih, teman-teman? Yang pertama, A. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bukan ya, teman-teman. Karena Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam bahasa Jepangnya itu adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Kemudian Panitia 8. Ini juga bukan ya teman-teman. Panitia 9 juga bukan merupakan Dokuritsu Junbicho Sakai. Dan 3 serangkai juga bukan merupakan Dokuritsu Junbicho Sakai ya teman-teman. Jadi apa sih teman-teman jawabannya? Jadi jawabannya itu yang B. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPU PKI teman-teman. Oke, selanjutnya nih, masuk ke soal kedua, pilar negara berkaitan dengan UUD 1945, teman-teman. Di sini ada soalnya, usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan titik-titik memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melanggar hukum dan sebagainya. Nah, teman-teman, untuk soal ini adalah mengacu pada UUD 1945. Yaitu ada pada pasal 7B teman-teman, mengenai pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Apa sih isi dalam pasal tersebut teman-teman? Nah, di sini aku ada penjelasannya nih mengenai pasal yang menjelaskan pemberhentian presiden, yaitu ada di pasal 7B ayat 1 nih, UUD 1945. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, berarti di sini teman-teman ternyatakan nih secara jelas kalau usul pemberhentian presiden itu dapat diajukan oleh DPR. Kepada siapa? Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. Berarti kalau kita kembali ke soal, nah di sini, kalau kita kembali ke soal dan dengan mengacu pada pasal tersebut, pasal 7B ayat 1. UUD 1945. Nah, berarti sesuai dengan pasal 7B ayat 1 UUD 1945 yang sebelumnya udah dijelaskan nih di slide-nya. Nah, berarti harus gimana sih teman-teman?
Hanya dengan apa nih di sini nih? Hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melanggar hukum dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A, Mahkamah Konstitusi. Oke, kemudian kita bisa masuk ya ke soal yang nomor 3 mengenai Pancasila. Indonesia beberapa kali membantu negara lain yang mengalami kesulitan. Indonesia beberapa kali membantu berbagai negara lain yang mengalami kesulitan. Salah satunya adalah pada tahun 2018. Indonesia dipercaya dunia untuk mengirimkan pasukan dalam misi perdamaian dan ketertiban di negara Kongo dan Lebanon. Hal ini membuktikan salah satu nilai Pancasila yaitu mengembangkan sikap bahwa Indonesia adalah bagian dari bangsa lain yang merupakan nilai Pancasila yakni sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, di sini kan nih, Indonesia ini mengirimkan pasukan perdamaian di negara Kongo dan Lebanon, dan ini memperlihatkan nih bahwa Indonesia itu mengembangkan sikap bagian dari bangsa lain. Nah, ini merupakan nilai dari Pancasila berapa sih, teman-teman? Benar banget, yaitu sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini udah jelas banget ya teman-teman, ada di dalam butir-butir pengamalan Pancasila nih, yang ada di dalam TAP MPR nomor 1 /MPR 2003. Itu mengembangkan sikap bahwa Indonesia adalah bagian dari bangsa lain. Jawabannya yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Eits, tunggu dulu. Sebelum aku lanjut ke soal nomor 4, aku mau minta tolong nih ke teman-teman untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan teman-teman jangan lupa ya di-share ke teman-teman pejuang CPNS lainnya. Dan aku juga mau ngasih tahu nih ke teman-teman, untuk teman-teman yang pengen banget nih sharing seputar CPNS 2023, mulai dari bahas soal, bahas tips and trik mengerjakan soal, atau nanya nih gimana sih cara mengerjakan soal sekali dengan cepat, boleh banget nih teman-teman join ke grup berikut. Karena di grup tersebut teman-teman bisa banget nih dapat informasi seputar CPNS secara gratis. Aku tunggu ya di grupnya. Oke, selanjutnya kita masuk soal yang nomor 4 teman-teman. Kita lanjut ya. Di sini kita kembali lagi nih ke materi UUD 1945. Salah satu pelaksanaan hak warga negara sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 adalah A. Kebebasan berserikat dan berkumpul, B. Melaksanakan politik bebas aktif, C. Kebebasan memilih agama, D. Kebebasan memilih pekerjaan, dan E. Memberikan suara dalam pemilu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hak warga negara sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Apa sih isi dari pasal 29 ayat 2? Nah, di sini nih teman-teman, aku ada penjelasannya. Pasal 29 ayat 2 ini ada di bab berapa? Bab 11 tentang agama. Apa nih bunyi pasalnya? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berarti ini menggambarkan hak apa sih? Hak untuk memeluk agama dan juga beribadah nih teman-teman. Nah, berarti kalau kita kembali ke soal, jawaban atas soal ini berarti yang mana teman-teman yang berkaitan dengan agama? Itu yang C, kebebasan memilih agama adalah merupakan salah satu pelaksanaan hak daripada pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Oke, teman-teman. Kita masuk ke soal yang terakhir ya. Di sini mengenai NKRI ini, teman-teman. Presiden Joko Widodo mengabulkan pengajuan grasi yang diajukan oleh Antasari Azhar yang diajukan pada 8 Agustus 2016. Keputusan pemberian grasi tersebut diambil setelah Presiden mendengarkan pertimbangan yang diberikan Mahkamah Agung. Tindakan Presiden seperti dalam berita menunjukkan pelaksanaan urusan A. Justisi, B. Pertahanan, C. Keamanan, D. Politik luar negeri, dan E. Moneter dan Fiskal Nasional. Nah, kira-kira teman-teman, tindakan Presiden yang memberikan grasi
Ini termasuk ke dalam pelaksanaan urusan apa sih teman-teman? Oke, aku ada penjelasannya nih. Nah, di sini teman-teman, ada mengenai urusan pemerintahan absolut. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut, teman-teman? Oh, jadi, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya di pasal 9 ayat 2, itu dijelaskan nih kalau urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Apa aja sih isinya? Yang pertama itu ada politik luar negeri, kemudian ada pertahanan, selanjutnya ada keamanan, kemudian ada justisi, dan ada moneter dan fiskal nasional, dan yang terakhir itu ada agama. Nah, di sini politik luar negeri itu berkaitan dengan apa? Salah satu contohnya itu pengangkatan jabatan diplomatik. Kemudian pertahanan, ini salah satunya bentuknya gimana sih? Mendirikan dan juga membentuk angkatan bersenjata. Selanjutnya untuk urusan pemerintahan keamanan, itu apa? Contohnya, seperti mendirikan dan membentuk kepolisian negara atau Polri. Selanjutnya ada justisi nih. Ini ada mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan membentuk undang-undang. Kemudian moneter dan fiskal nasional. Nah, ini berkaitan dengan apa sih? Contohnya ya, ada mencetak uang, menentukan nilai mata uang, nah ini nih. Contoh dari moneter dan fiskal. Dan terakhir ada agama. Nah, ini ada contohnya adalah menetapkan hari libur keagamaan. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, ada tadi nih, seperti ada di soal, yaitu memberikan gerasi. Berarti gerasi termasuk ke dalam urusan apa sih teman-teman? Itu ada di justisi teman-teman. Oke, berarti kalau kita kembali ke soal, bahwa tindakan Presiden Joko Widodo yang memberikan gerasi kepada Antasari Azhar itu merupakan bentuk daripada pelaksanaan urusan pemerintahan yang berupa justisi teman-teman. Sebagaimana nih tadi penjelasan mengenai urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang keseluruhannya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari aku mengenai tes wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan pilar negara. Dan semoga teman-teman penjelasan dari aku ini bisa membantu teman-teman ketika nantinya akan menghadapi tes SKD CPNS nih, yang tinggal menghitung hari ya teman-teman. Nah, aku juga mau ngingetin nih, jangan lupa ya teman-teman untuk gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut bisa banget nih ngasih teman-teman banyak manfaat. Teman-teman pengen nanya soal, tanya tips and trick, atau mau tanya secara interaktif, juga bisa banget loh. Jadi aku tunggu ya di grupnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di bedah soal selanjutnya. Dadah!